Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, di sini kami akan menjelaskan dan juga memaparkan hasil kerja kami mengenai unsur-unsur komunikasi dalam agribisnis yang berjudul Penyuluhan Budidaya Jagung Hibrida. Di sini kami dari kelompok 4 dan saya, Andrea Arli Ramadhani, dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Fazia Hermanza dengan NPM 240 240 110. Saya Alaina Kaira Salsabila dengan NPM 240 240 10029. Saya Nabila Eka Laila Nur Fitria dengan NPM 240 240 120. Perkenalkan, nama saya Veronica Nizar Pratiwi dengan NPM 240 240 145. Perkenalkan, nama saya Indi Dwi Karnikarini, NPM 240 240 10024. Saya Dita Ayu Lestari dengan NPM 240 240 10009. Perkenalkan, nama saya Amelia Prastiara Yuningsih dengan NPM 240 240 10031. Saya Sofia Mida Rahmadani dengan nomor NPM 240 240 10018. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan unsur komunikator pada studi kasus penyuluhan budidaya jagung hibrida. Nah, unsur komunikator ini adalah pihak yang menyampaikan pesan atau informasi. Nah, dalam konteks studi kasus ini, penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian berperan sebagai komunikator menjadi penghubung antara pemerintah dan juga para petani jagung hibrida ini. Mereka tidak hanya menyampaikan pengetahuan teknik budidaya jagung hibrida saja, tetapi juga memberikan motivasi, membangun kepercayaan, serta memastikan pesan dapat dipahami oleh para petani ini dan dipraktikkan secara langsung pada lapangan lahan mereka. Dengan begitu, unsur komunikator ini dapat berjalan dua arah sehingga petani bisa didampingi dan lebih siap meningkatkan hasil produksinya. Yang kedua, ada pesan. Pesan adalah inti informasi yang akan disampaikan kepada penerima. Dalam konteks penyuluhan pertanian ini, pesan tidak hanya berupa teori, melainkan panduan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh para petani. Pesan utama berfokus pada budidaya jagung hibrida berproduktivitas tinggi yang mencakup pemilihan benih unggul, pengolahan tanah yang tepat, pemberian pupuk secara seimbang, serta penerapan pengendalian hama yang terpadu. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai media. Media adalah alat atau saluran yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Media yang digunakan contohnya kayak brosur, poster, video edukasi, kemudian ada juga demonstrasi pot di lapangan. Media visual atau praktek langsung itu sangat efektif bagi para petani karena dapat membantu petani dalam memahami dan mengaplikasikan teknologi. Berikutnya yang nomor 4 yaitu komunikan. Nah, komunikan ini adalah pihak penerima pesan. Dalam kasus ini, kelompok tani jagung di wilayah perdesaan menjadi komunikan. Mereka menerima informasi lalu diharapkan menerapkannya dalam kegiatan usaha tani jagung. 5. Efek. Pada tahap efek dari penyuluhan budidaya jagung hibrida, terlihat adanya dampak positif yang nyata bagi petani. Pertama, terjadi peningkatan hasil produksi jagung karena penggunaan benih unggul hibrida yang lebih tahan dan produktif. Kedua, pendapatan petani ikut meningkat seiring dengan bertambahnya hasil panen. Ketiga, penyuluhan ini juga menemukan minat petani untuk terus menggunakan benih unggul hibrida karena mereka merasakan langsung manfaatnya. Artinya penyuluhan bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan petani, baik dari segi produksi, ekonomi, maupun motivasi untuk terus berinovasi dalam bercocok tanam.
Nah, pada slide kali ini terdapat 5 alur penyuluhan budidaya jagung hibrida. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator itu seperti penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten. Nah, mereka ini berperan sebagai sumber informasi, penghubung antara teknologi baru dengan para petani. Jadi, penyuluh itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi ya teman-teman, tetapi juga membantu petani untuk memahami dan menerapkannya di lapangan. Nah, yang kedua yaitu pesan. Pesan ini berisi teknik budidaya jagung hibrida, mulai dari bagaimana cara mengolah lahan dengan benar, memilih benih unggul, melakukan pemupukan dengan seimbang, hingga mengendalikan hama dengan cara terpadu. Semua poin ini dibuat sederhana, jelas, dan tentunya praktis supaya sesuai dengan kebutuhan nyata para petani. Nah, agar pesan mudah dipahami, digunakanlah berbagai media seperti contohnya brosur, poster yang bisa dibaca berulang kali, video edukasi yang menampilkan praktik secara visual, ataupun juga bisa dilakukan dengan demplot atau percontohan secara langsung. Nah, harapannya dengan adanya media ini, informasi yang tersampaikan ini tidaklah rumit serta mudah dipahami oleh para petani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai flowchart, komunikan, dan efek, di mana komunikan pada petani jagung atau kelompok tani pedesaan. Komunikan sendiri adalah pihak penerima pesan dalam proses komunikasi penyuluhan. Dalam kasus ini, yang menjadi komunikasi adalah kelompok tani jagung di pedesaan. Kemudian, mereka mendapatkan informasi dari penyuluh mengenai teknik budidaya jagung hibrida. Kemudian yang kedua mengenai dampak atau efek. Setelah komunikan atau petani menerima informasi, kemudian pesan tersebut disampaikan. Nah, disitulah terjadinya dampak atau efek nyata. Ada beberapa efek nyata. Yang pertama, produksi meningkat, di mana produksi tanaman jagung atau hasil panennya lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua mengenai pendapatan naik, di mana dari hasil panen tersebut petani mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, minat benih dari tanaman jagung hibrida, di mana semakin banyak petani sekarang yang berminat menggunakan benih jagung hibrida. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu komunikasi penyuluhan dapat memberikan efek mengubah pengetahuan maupun sikap dan perilaku petani, di mana dapat memberikan dampak positif, yaitu mengenai hasil produksi, kesejahteraan maupun keberlanjutan adopsi teknologi pada pertanian. Jadi dari materi penyuluhan budidaya jagung hibrida yaitu memperoleh kesimpulan efektivitas penyuluhan sangat ditentukan oleh kepaduan komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek, sehingga tujuan utama yakni meningkatkan produktivitas kesejahteraan petani dapat tercapai. Sekian pemaparan dan juga presentasi dari kami. Semoga pemaparan materi kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih.